Selasa pagi, 21 April 2026. Udara di Purwakarta masih terasa sejuk ketika sebuah rombongan kendaraan memasuki halaman SMAN yang beberapa hari terakhir menjadi pusat perhatian publik Indonesia. Bukan karena prestasi akademik yang membanggakan, bukan pula karena kegiatan ekstrakurikuler yang menginspirasi, melainkan karena sebuah video yang tersebar luas di media sosial. Video yang merekam 9 orang siswa dan siswi sekolah tersebut tengah mengejek, memperolok, dan merendahkan seorang guru mereka sendiri. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turun langsung dari kendaraannya dengan langkah yang mantap namun wajah yang cerah. Hari itu, ia datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk mempermalukan, dan bukan pula untuk sekadar memenuhi agenda seremonial. Ia datang untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana 9 anak muda yang sempat membuat seluruh Indonesia geleng-geleng kepala itu tengah menjalani proses pertobatan dan pembinaan yang sesungguhnya. Dan apa yang ia temukan di dalam ruangan sekolah itu membuat hatinya lega, bahkan semeringah. Untuk memahami betapa pentingnya pertemuan hari Selasa itu, kita perlu kembali sejenak ke momen ketika video tersebut pertama kali beredar. Sebuah rekaman yang diduga diambil dari dalam kelas SMAN di Purwakarta itu menampilkan pemandangannya membuat banyak orang merasa miris, marah, sekaligus sedih. 9 siswa, 3 laki-laki dan 6 perempuan, tampak dengan santainya mengolok-olok seorang guru perempuan bernama Syamsiah. Ejekan itu bukan sekadar candaan biasa. Nada, kata-kata, dan ekspresi yang ditampilkan dalam video tersebut mencerminkan sebuah sikap yang jauh melampaui batas kewajaran pergaulan antara murid dan guru. Video itu menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, jutaan orang sudah menyaksikannya. Kolom komentar di berbagai platform media sosial dipenuhi dengan kecaman keras terhadap para siswa tersebut. Banyak yang menyebutnya sebagai cerminan dari krisis moral generasi muda Indonesia. Beberapa kalangan bahkan menuntut agar para siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah sebagai bentuk sanksi yang tegas dan memberi efek jera. Di tengah badai kecaman publik itu, sosok Syamsiah, sang guru yang diejek, justru tampil dengan sikap yang membuat banyak orang tertegun. Alih-alih menuntut pembalasan atau mengumbar kemarahan di depan publik, Syamsiah memilih untuk memaafkan. Ia memilih untuk mendoakan murid-muridnya. Sikap itu sendiri kemudian menjadi viral tersendiri, menggeser narasi dari kemarahan menjadi kekaguman, dari tuntutan hukuman menjadi refleksi tentang kebesaran hati seorang pendidik. Namun persoalan tidak berhenti di situ. Masyarakat tetap menuntut ada konsekuensi nyata bagi para siswa tersebut. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Jawa Barat harus mengambil keputusan, hukuman apa yang tepat yang tidak hanya memuaskan tuntutan publik, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi perkembangan karakter para siswa itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, banyak pejabat publik yang mungkin akan memilih untuk berdiam diri atau sekadar mengeluarkan pernyataan singkat melalui juru bicara. Deddy Mulyadi memilih jalan yang berbeda. Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang langsung dan membumi ini segera turun tangan, mengambil posisi yang jelas, dan memberikan pandangannya tentang bagaimana kasus ini seharusnya ditangani. Deddy Mulyadi secara tegas menyatakan bahwa hukuman skorsing, yang awalnya menjadi pilihan pihak sekolah, bukanlah solusi yang tepat. Bagi Deddy, menyuruh siswa pulang ke rumah selama beberapa hari sama sekali bukan hukuman yang bermakna. Justru sebaliknya, skorsing bisa menjadi semacam liburan yang tidak mengajarkan apa-apa. Lebih buruk lagi, skorsing memutus siswa dari lingkungan pendidikan justru pada saat mereka paling membutuhkan pembinaan. Pandangan Deddy Mulyadi ini mencerminkan pemahaman yang cukup mendalam tentang psikologi pendidikan dan pembentukan karakter remaja. Hukuman yang efektif bukan sekadar yang terasa menyakitkan atau memalukan dalam jangka pendek, melainkan yang mampu menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab,
dan perubahan perilaku yang nyata dalam jangka panjang. Maka Dedi pun menyarankan sebuah bentuk hukuman yang berbeda, kerja sosial di sekolah. Para siswa diminta untuk membersihkan lingkungan sekolah setiap hari selama 3 bulan. Bersamaan dengan itu, mereka juga akan mendapatkan pembinaan akhlak dan pembentukan jati diri secara intensif dari guru bimbingan konseling, BK, di sekolah. Pihak sekolah menerima saran tersebut. Dan itulah yang kemudian dijalankan. Ketika Dedi Mulyadi tiba di sekolah pada Selasa pagi itu, ia tidak mendapati 9 siswa yang tengah murung menjalani hukuman dengan wajah memberontak. Yang ia temukan adalah sesuatu yang jauh lebih menggembirakan. 8 orang murid, yang semuanya beragama Islam, tengah duduk dengan khusyuk membaca Al-Quran. Suara lantunan ayat-ayat suci itu mengisi ruangan dengan atmosfer yang tenang dan penuh ketenangan. Sementara itu, 1 orang murid yang beragama Kristen duduk di sudut ruangan dengan Alkitab terbuka di tangannya, tengah melakukan refleksi spiritual menurut keyakinannya sendiri. Pemandangan itu membuat Dedi Mulyadi tersenyum lebar. Semeringah, kata yang tepat untuk menggambarkan ekspresi wajahnya saat itu. Ini anak-anaknya mereka lagi refleksi, ungkap guru BK yang mendampingi gubernur. Jadi dari 9 orang itu ada non-muslim 1 orang, 8-nya muslim. Dedi Mulyadi kemudian mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan dengan nada interogasi yang menakutkan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus dan kepedulian yang nyata. Ia bertanya tentang komposisi gender para siswa tersebut, tentang jalur masuk mereka ke sekolah, tentang latar belakang keluarga mereka, dan tentang kondisi psikologis mereka di rumah. Laki-laki berapa orang? Tanya Dedi. Laki-laki ada 3, perempuannya 6, jawab guru BK. Jawaban itu sendiri mungkin mengejutkan sebagian orang. Dalam bayangan banyak orang, pelaku perundungan, apalagi yang cukup berani untuk merekam dan menyebarkan video penghinaan terhadap guru, lebih sering diasosiasikan dengan kelompok laki-laki. Kenyataannya, 6 dari 9 pelaku dalam kasus ini adalah perempuan. Sebuah pengingat bahwa perundungan tidak mengenal batas gender. Salah satu aspek yang paling menarik, sekaligus paling memprihatinkan, dari kasus ini terungkap ketika Dedi Mulyadi mulai menggali latar belakang para siswa tersebut. Banyak orang mungkin berasumsi bahwa perilaku menyimpang seperti mengejek guru berasal dari siswa-siswa yang memiliki latar belakang keluarga bermasalah, keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang abai, kondisi ekonomi yang sulit, atau trauma psikologis tertentu. Kenyataannya jauh dari asumsi tersebut. Guru BK menjelaskan bahwa 9 siswa pelaku perundungan terhadap guru itu berasal dari keluarga yang utuh, harmonis, dan memiliki kondisi perekonomian menengah ke atas. Dedi Mulyadi tampak terkejut, atau setidaknya ingin memastikan kebenaran informasi ini, sehingga ia mengajukan serangkaian pertanyaan konfirmasi. Di rumahnya mereka tidak ada problem psikologi, tanya Dedi. Enggak ada, jawab guru BK. Enggak ada problem keluarga, tanya Dedi lagi. Enggak ada, imbuh guru BK. Problem ekonomi, tanya Dedi sekali lagi. Enggak ada, Pak. Sebagian besar orang tuanya mampu, orang tuanya juga menyesali perbuatan anaknya, kata guru BK. Fakta ini sangat penting untuk dicerna. 9 siswa yang viral karena mengejek guru mereka itu bukan berasal dari keluarga yang kekurangan, bukan dari lingkungan yang penuh kekerasan, dan bukan dari latar belakang yang secara sosial ekonomi marginal. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang, secara material dan struktural, sudah memiliki segalanya. Lalu mengapa mereka melakukan itu? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban tunggal yang sederhana. Namun fakta ini membuka diskusi yang jauh lebih luas dan lebih penting tentang pola asuh,
pengaruh media sosial, budaya pergaulan remaja, dan bagaimana nilai-nilai mendasar seperti rasa hormat, empati, dan tanggung jawab ditanamkan atau gagal ditanamkan dalam diri anak-anak muda Indonesia saat ini. Selain latar belakang keluarga, Dedi Mulyadi juga penasaran dengan jalur masuk para siswa tersebut ke sekolah. Pihak sekolah menjelaskan bahwa 9 murid itu masuk melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalur zonasi, ada yang melalui jalur prestasi, dan ada pula yang melalui jalur afirmasi. Informasi ini relevan dalam konteks yang lebih luas tentang sistem penerimaan peserta didik baru, PPDB, yang telah menjadi perdebatan panjang di Indonesia. Sistem zonasi yang diperkenalkan beberapa tahun lalu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan mencegah terjadinya segregasi sosial di sekolah-sekolah negeri. Namun sistem ini juga membawa tantangan tersendiri. Sekolah kini menerima siswa dengan latar belakang yang jauh lebih beragam, baik dari segi kemampuan akademik maupun kondisi sosial ekonomi. Fakta bahwa para pelaku perundungan ini berasal dari jalur yang berbeda-beda menunjukkan bahwa perilaku bermasalah ini bukan eksklusif milik satu kelompok tertentu. Bukan hanya siswa dari jalur zonasi, bukan hanya siswa dari jalur prestasi, dan bukan hanya siswa dari jalur afirmasi. Perundungan bisa terjadi di mana saja, dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari bagaimana mereka masuk ke sekolah. Guru BK kemudian menjelaskan secara lebih rinci tentang rutinitas pembinaan yang dijalani oleh 9 siswa tersebut sejak hari Senin, 2 hari sebelum kunjungan gubernur. Setiap pagi, mereka datang lebih awal dari siswa-siswa lain. Tugas pertama mereka adalah membersihkan lingkungan sekolah. Menyapu halaman, membersihkan toilet, mengepel lantai koridor, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terasa merendahkan bagi sebagian orang, namun sesungguhnya mengandung pelajaran yang sangat berharga. Tentang kerja keras, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana merawat lingkungan bersama. Setelah kegiatan kebersihan selesai, mereka berkumpul untuk kegiatan tadarus bersama. 8 siswa Muslim membaca Al-Quran secara bersama-sama, dengan target 1 juz per hari yang dibagi di antara mereka, artinya setiap orang mendapat bagian beberapa halaman untuk dibaca. Sementara itu, 1 siswa Kristen membawa Alkitabnya sendiri dan melakukan refleksi spiritual secara mandiri. Mereka ngaji dari jam berapa sampai jam berapa? Tanya Dedi. Tadi mereka datang pagi bersih-bersih dulu. Setelah bersih-bersih mereka ngaji bareng temannya. Mereka tadarus 1 hari 1 juz dibagi bersembilan. Yang 1 Kristen, dia bawa Alkitab sendiri, ungkap guru BK. Ada sesuatu yang sangat indah dalam gambaran ini. 9 anak muda yang beberapa hari sebelumnya menjadi simbol dari apa yang dianggap salah dengan generasi muda Indonesia, kini duduk berdampingan. Muslim dan Kristen, masing-masing mendalami ajaran agamanya sendiri, dalam suasana yang penuh ketenangan dan refleksi. Sebuah gambaran yang, jika dipotret dan disebarkan, mungkin bisa menjadi viral dengan narasi yang sama sekali berbeda. Tidak mungkin membahas kasus ini tanpa memberikan ruang yang cukup untuk sosok yang paling berhak mendapatkan perhatian, Syamsiah, guru yang diejek dalam video viral tersebut. Dalam berbagai laporan yang beredar, Syamsiah digambarkan sebagai sosok yang merespons penghinaan terhadap dirinya dengan cara yang sangat tidak biasa. Di tengah gelombang kemarahan publik yang menuntut hukuman berat bagi para siswanya, Syamsiah memilih untuk memaafkan. Bukan memaafkan dengan terpaksa atau karena tekanan, melainkan memaafkan dengan tulus, disertai dengan doa untuk kebaikan para muridnya. Sikap Syamsiah ini bukan hanya mengagumkan secara personal. Ia juga mengandung pelajaran pedagogis yang sangat dalam. Seorang guru yang mampu memaafkan muridnya bahkan setelah diperlakukan dengan sangat tidak hormat adalah seorang guru yang benar-benar memahami makna pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan dari kepala guru ke kepala murid.
Pendidikan adalah tentang membentuk manusia. Dan kadang-kadang, cara terbaik untuk membentuk manusia adalah dengan menunjukkan kepada mereka seperti apa manusia yang baik itu seharusnya. Dengan memaafkan dan mendoakan murid-muridnya, Syamsiah memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga dari pelajaran apapun yang bisa ditemukan dalam buku teks. Ia mengajarkan bahwa kebesaran hati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan memilih untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain menentukan siapa diri kita. Kembali ke pertanyaan yang belum terjawab, mengapa 9 anak dari keluarga yang baik-baik, harmonis, dan berkecukupan itu melakukan hal seperti itu? Para ahli psikologi remaja dan pendidikan sering menunjuk pada beberapa faktor yang kerap menjadi akar dari perilaku semacam ini. Pertama, ada fenomena yang disebut sebagai deindividuasi dalam kelompok. Ketika seseorang berada dalam kelompok, rasa tanggung jawab individual cenderung melemah. Seseorang yang sendirian mungkin tidak akan berani mengejek seorang guru. Namun ketika ia berada di tengah kelompok teman-temannya, ada semacam efek keberanian kolektif yang bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak akan ia lakukan sendirian. Kedua, ada pengaruh media sosial yang sangat kuat. Generasi muda saat ini tumbuh dalam budaya di mana konten yang viral, kontroversial, dan mengundang reaksi keras mendapatkan perhatian yang besar. Ada godaan yang nyata untuk melakukan hal-hal yang menghebohkan demi mendapatkan pengakuan dan perhatian dari teman-teman sebaya di dunia maya. Kemungkinan besar, merekam dan menyebarkan video ejekan terhadap guru itu pun dilakukan dengan kalkulasi, sadar atau tidak sadar. Tentang bagaimana konten tersebut akan diterima oleh audiens di media sosial. Ketiga, ada persoalan tentang bagaimana rasa hormat terhadap figur otoritas ditanamkan dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun guru BK menyatakan bahwa tidak ada masalah keluarga yang signifikan, bukan berarti tidak ada pola asuh yang perlu dievaluasi. Orang tua yang mampu secara ekonomi tidak selalu berarti orang tua yang mampu secara emosional dan pedagogis dalam mendidik anak-anaknya. Keempat, ada persoalan sistemik tentang bagaimana sekolah sebagai institusi merespons perilaku-perilaku yang mengarah pada perundungan sebelum ia mencapai titik yang mengundang perhatian publik. Apakah ada tanda-tanda sebelumnya yang terlewatkan? Apakah ada mekanisme deteksi dini yang seharusnya bisa mencegah insiden ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kambing hitam atau memindahkan tanggung jawab dari para siswa kepada pihak lain. Para siswa itu tetap harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun memahami konteks yang lebih luas adalah penting jika kita ingin mencegah kasus serupa terjadi di tempat lain. Pilihan Deddy Mulyadi untuk merekomendasikan kerja sosial dan pembinaan akhlak sebagai pengganti skorsing mencerminkan sebuah filosofi pendidikan yang sesungguhnya sudah lama didiskusikan oleh para pakar, namun belum selalu menjadi praktik yang umum di sekolah-sekolah Indonesia. Dalam literatur pendidikan dan psikologi, ada perbedaan mendasar antara hukuman yang bersifat retributif, yang bertujuan untuk membalas kesalahan dengan penderitaan yang setara, dan hukuman yang bersifat restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memulihkan hubungan yang rusak. Skorsing adalah contoh klasik dari pendekatan retributif. Siswa melakukan kesalahan, siswa dihukum dengan dikeluarkan dari sekolah. Dari perspektif keadilan yang sederhana, ini terasa adil. Namun dari perspektif pendidikan jangka panjang, skorsing memiliki banyak kelemahan. Ia memutus siswa dari lingkungan belajar justru pada saat mereka membutuhkan bimbingan. Ia tidak mengajarkan siswa tentang konsekuensi nyata dari tindakan mereka. Dan ia seringkali tidak mengubah perilaku secara mendasar. Kerja sosial dan pembinaan akhlak, di sisi lain, adalah pendekatan yang lebih restoratif. Para siswa tidak dijauhkan dari sekolah,
melainkan tetap berada di dalamnya namun dengan peran yang berbeda. Peran yang mengharuskan mereka untuk berkontribusi positif pada lingkungan yang sebelumnya mereka rusak dengan perilaku mereka. Membersihkan sekolah setiap hari selama 3 bulan mengajarkan nilai kerja keras dan tanggung jawab. Tadarus dan refleksi spiritual mengajak mereka untuk melihat ke dalam diri sendiri dan merenungkan nilai-nilai yang lebih dalam tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku terhadap sesamanya. Ini bukan pendekatan yang baru. Di banyak negara, pendekatan keadilan restorative justice, sudah lama diterapkan dalam sistem pendidikan dengan hasil yang cukup menjanjikan. Indonesia, dengan kekayaan nilai-nilai budaya dan agama yang dimilikinya, sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mengembangkan pendekatan serupa.